Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat takwa dari mimbar yang penuh dengan keberkahan. Marilah kita semua meningkatkan keimanan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang bertakwa kepada Allah, maka itulah sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pondasi utamanya adalah iman. Maka siapapun kalau bertaburkan iman, maka ia adalah orang-orang yang sangat beruntung, alias tidak rugi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, saat ini masih berlangsung di mana-mana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Pelajaran apa? Banyak pelajaran dari napak tilas peringatan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang utamanya, yang paling banyak dibahas adalah ketauladanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kalau kita melihat atau membaca sejarahnya, bagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salat malamnya itu kakinya sampai bengkak-bengkak, Pak. Tapi itu tidak ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang ditampilkan oleh Allah adalah akhlaknya, budi pekertinya. Sesungguhnya terdapat pada dirimu Muhammad akhlak yang mulia. Itu yang harus kita contoh. Mungkin kita tidak bisa semuanya karena kita manusia biasa. Sementara Rasulullah adalah manusia luar biasa. Tapi paling tidak Bapak dan hadirin, sebagai rasa cinta dan mahabbah kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai sama sekali kita tidak dapat mencontoh ketauladanan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita umat kanjeng Nabi, katanya kita cinta kepada Rasul, katanya kita cinta kepada sunnah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, apabila kamu mencintaiku, kata Allah, apabila kamu mencintaiku, akunya itu adalah Rasulullah, maka ikutilah aku. Dan yuhibbukumullah, dan kamu sekalian cintailah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dengan mencintai Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kita sekarang Bapak dan hadirin sekalian harus mencontoh apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada 4 hal sebagai sifat kenabian dari Rasulullah. Pertama adalah sidik, jujur. Karena dimanapun saja berada, bergaul dengan siapapun saja kita, berinteraksi sosial apapun kepada siapapun, kalau modalnya jujur, maka akan menjadi nilai-nilai kebaikan, baik saat itu maupun di masa yang akan datang. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kamu sekalian, kata kanjeng Nabi, jujurlah. Jujur, ini modal utamanya. Karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga, kebahagiaan. Gak usah dulu
ngebayangin surga yang ada di akhirat, Pak. Yang ada di dunia saja dulu nih, kebahagiaan hakiki dalam hati sanubari kita. Seperti apa orang bahagia itu, nikmatnya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bangsa ini, Pak, tidak kekurangan orang pintar. Enggak, saya yakin enggak kekurangan orang pintar. Bangsa ini kekurangan orang jujur, kekurangan orang benar, kekurangan orang baik. Biarin kita nggak jadi orang kaya, karena kita tidak semua berkesempatan menjadi orang kaya. Tidak semua kita berkesempatan menjadi pejabat. Tidak semua kita berkesempatan menjadi penguasa. Tapi semua kita berkesempatan menjadi orang mulia dan orang baik. Karena modal kemuliaan itu dan modal menjadi orang baik itu dengan kejujuran, akhlak yang mulia. Ingat, baginda Rasul itu dengan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dipercaya, karena ia tidak pernah bohong selama hidupnya, mulai dari anak-anaknya, remajanya, sampai dewasanya. Mungkin kita jauh panggang dari api, Pak, kalau mau mencontoh akhlak baginda Rasul seluruhnya. Tapi kita bukan setan yang masih mempunyai nilai-nilai kebaikan, walaupun sedikit dapat mencontoh kepada kemuliaan akhlak baginda Rasul, karena kita belum bisa mencontoh yang banyak. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itu salah satu sifat kenabian dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidik. Yang kedua adalah amanah. Semua kita ini ada di pundak kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita selaku pemimpin rumah tangga, kita bertanggung jawab atas anak dan istri kita yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal. Kalau kita pegawai, ada amanah dari pemerintah, dari pimpinan. Sebagai kita aparat sipil negara, sebagai aparatur negara, kalau kita pemimpin organisasi, sama akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan takut untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, hatta kepada pemimpin kita sekalipun, Pak.
Kalau tidak, kita akan disebut sebagai setan bisu, syaitanul akhras. Apabila kita mendiamkan penyimpangan, kemungkaran, kemaksiatan, dan kita diam dengan kebatilan, ingat, kebatilan itu akan merajalela karena diamnya orang-orang benar, sehingga kebatilan itu seakan-akan menjadi hak, menjadi kebenaran. Terakhir adalah fatanah. Fatanah adalah kecerdasan, pintar, tidak bodoh. Tapi kepintaran, kecerdasan itu berlandaskan yang tiga tadi. Dengan backgroundnya sidik, amanah, tabligh, maka fatonahnya akan menjadi maslahat dan manfaat. Tapi kalau cuma cerdas, pintar doang, tanpa didasari dengan yang tiga tadi, maka yang terjadi apa? Saya sampaikan di awal, kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang benar. Masyarul ikhwan rahimakumullah, sebagai terakhir untuk pengingat kepada kita, walaupun kita tidak hebat, tidak alim, bukan orang kaya, bukan pejabat tinggi, tapi berkesempatan semua menjadi orang mulia dan orang baik. Karena orang mulia dan orang baik itu dasarnya adalah keimanan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempresentasikan di dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang alim, bukan. Wallahu yuhibbul alimin, bukan Pak. Biarin kita enggak alim, yang penting kita benar. Masyarul ikhwan rahimakumullah, moga-moga apa yang saya sampaikan bagian dari perenungan singkat bagi kita semua, terutamanya saya selaku khatib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih dan orang-orang yang saling menasihati di dalam hak, kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al muslimun usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين ساداتنا أبي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي اليها معادنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.